Bapak Ibu pendengar setia BSJD, Shalom. Untuk mengawali aktivitas kita pagi ini, saya mengajak kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Namun saya akan membaca ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13 saja. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop dosa Musa dan Harun. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka." Amin. Bapak Ibu pendengar setia BSJD, bila seseorang terbiasa melakukan suatu pekerjaan untuk waktu yang cukup lama, biasanya mereka akan cenderung menganggap remeh pekerjaan itu. Musa pun jatuh pada kesalahan demikian ketika Tuhan meminta Musa untuk melakukan sesuatu yang mirip dengan apa yang pernah ia lakukan. Ia kemudian tidak lagi memperhatikan firman Tuhan dengan seksama dan tidak menjaga kekudusan tingkah lakunya. Dengan demikian Musa tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kesekian kalinya umat Israel bertengkar dengan Musa. Kalau kita membaca di ayat yang kedua hingga ayat yang kelima, Musa dan Harun kemudian pergi menghadap Tuhan dan Tuhan memberikan perintah tentang apa yang harus mereka lakukan secara cukup mendetail. Namun Musa ternyata tidak melakukan persis seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Kita melihat di ayat yang ke-9 menyiratkan bahwa hanya bagian di mana Musa mengambil tongkat dari hadapan Tuhan merupakan bagian yang ditaati oleh Musa. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang membuat mengapa Allah menjadi marah atau murka kepada Musa dan Harun. Yang pertama, Musa memurkai umat Israel dengan kata-kata kasar yang menyebut mereka sebagai orang-orang durhaka, padahal Tuhan tidak murka terhadap mereka atau bangsa Israel. Yang kedua, menyiratkan bahwa Musa dan Harun, kalau kita melihat memakai kata kami pada ayat yang ke-10, yang akan melakukan keajaiban dan bukan Tuhan yang melakukan keajaiban. Yang ketiga, menunjukkan ketidaktaatan dan ketidakpercayaan. Mereka dengan memukul bukit batu 2 kali dengan tongkatnya, padahal Tuhan hanya meminta mereka untuk berbicara kepada bukit batu itu. Yang keempat, mereka melakukan semua kesalahan ini di hadapan seluruh umat Israel, karena Musa dan Harun tidak menghormati kekudusan Tuhan. Tidak mengherankan bila Tuhan kemudian murka dan menghukum mereka tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Tuhan berfirman kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Maka semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin dituntut untuk menghormati kekudusan Allah. Bapak Ibu Saudara pendengar setia, berita selamat jadi dumah. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Kita tahu hal itu. Manusia yang terbaik di antara kita sebagai orang Kristen pun mempunyai cacat atau mengalami kegagalan. Pada saat-saat tertentu di tengah-tengah krisis kehidupan yang mungkin melelahkan, seringkali membuat kita tidak percaya dan tidak menghormati Allah. Musa, seorang pemimpin Israel, juga mengalami kegagalan ini. Dapat kita baca dan kita lihat, bahkan kita renungkan di bagian firman Tuhan pada hari ini. Ketaatan dan imannya selama ini tidak menjamin bahwa ia akan selalu demikian. Kesadaran akan hal ini menolong kita untuk bagaimana menjaga kualitas iman kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara Allah berbeda dengan cara manusia. Cara Allah menilai dosa manusia berbeda dengan cara manusia. Menurut kacamata manusia, menurut pandangan manusia, dosa yang dilakukan Musa bukanlah dosa besar. Namun di hadapan Allah,
dosa yang dilakukan Musa menandakan ketiadaan iman yang sedang ia miliki. Dari cara bicara serta tindakan memukulkan tongkatnya, Musa meremehkan kuasa Allah. Tidak ada orang yang terlalu besar bagi Tuhan hingga diluputkan dari disiplinnya. Juga tidak ada orang yang lebih penting sehingga tidak perlu lagi mempedulikan perintah Tuhan dalam kehidupannya. Karena tindakannya itu, maka Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, melalui program BSJD, mari kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang beriman, kita menjadi pribadi yang taat, kita tidak menjadi pemberontak. Karena kita tahu ketika manusia menjadi seorang yang pemberontak, maka disitulah terjadi ketidakpercayaan dan tidak menghormati Allah. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita merendahkan hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kami pada pagi hari ini melalui program Berita Selamat Jadi Dumah. Kami percaya melalui firman Tuhan ini kami boleh bertumbuh dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Kami menjadi pribadi yang taat, mentaati firman Tuhan, menghormati kekudusan Allah dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa di sorga bahwa kami menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami memohon Engkau yang menuntun perjalanan hidup kami. Tiap langkah kaki kami dimanapun kami berpijak, Tuhan akan membimbing. Tangan-Mu yang berkuasa diulurkan untuk menopang, untuk menguat, bahkan memberkati keberadaan kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.